Sultan Motor Channel guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita nggak akan ngebahas tentang permasalahan di sepeda motor, tapi kali ini kita akan membuat ataupun tutorialkan cara pembuatan yaitu toolkit ataupun alat ya teman-teman untuk penahan di bagian mangkok ganda ini ketika kita melakukan proses pelepasan ataupun pengencangan di bagian mur ini teman-teman. Nah kalau ini kita mau bongkar kan pasti muter guys ya. Nah ini makanya kita harus butuh alat untuk menahan ini supaya tidak bergerak nantinya, dan itu bisa diaplikasikan juga di pembongkaran di bagian magnet ya. Jadi magnet bisa kita tahan juga kan, sama bulat juga. Nah sebenarnya bisa buat media apapun, yang intinya kita harus menggunakan alat untuk menahannya supaya tidak bergerak ataupun berputar ya teman-teman. Jadi nggak harus bentuknya bulat, kotak pun bisa ya, bisa kita aplikasikan alat ini teman-teman. Adapun alat-alatnya ataupun bahan-bahannya yang perlu teman-teman sediakan hanya dua macam ya teman-teman ya. Jadi sebentar saya fokuskan dulu. Nah ini teman-teman. Nah jadi teman-teman hanya menyiapkan sebuah pipa asok ya, ini pipa asok depan yang sudah bekas-bekasan dan rantai bekas juga teman-teman. Nah kalau rantai sebisa mungkin sih yang kecil aja, jangan terlalu besar, cuman kita nggak ada juga ya rantainya ya. Kira-kira ukuran 420 lah, 420 ataupun 415 supaya lebih enteng aja teman-teman. Sebenarnya kalau fungsinya pun sama aja, sama-sama universal dan fungsional ya teman-teman ya. Jadi ini harus kita apakan gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan suatu alat juga, yaitu alat las ya teman-teman ya, untuk pengaplikasiannya ataupun untuk pembuatannya. Jadi ini hanya cukup kita tempelkan di bagian pipa ini udah beres, nggak banyak neko-neko, nggak banyak macem-macem, dan nggak ada tambahan baut lainnya teman-teman. Ya, cuman kita hanya butuhkan dua ini aja supaya nanti proses pengerjaannya juga lebih simpel teman-teman. Jadi nggak terlalu sulit juga kok, nggak terlalu susah untuk pengaplikasiannya. Makanya kita hanya membuat dua alat ini aja, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu pakai baut juga ya teman-teman ya. Kita langsung aja teman-teman ya ke intinya, ke tutorialnya langsung supaya nggak berlama-lama ya teman-teman. Nah ini teman-teman kalau punya alat las sendiri ataupun trafo las sendiri, teman-teman tinggal laskan di bagian rantai ini ya teman-teman ya. Jadi kita letakkan rantai ini di atas pipa shock. Nah seperti ini teman-teman, nggak fokus ya. Nah jadi teman-teman setelah kita tumpangkan seperti ini, kita taruh di atasnya, teman-teman lalu las di bagian rantai ini teman-teman. Nah, las kanan kiri lah ya, sisi sebelah-sebelahnya supaya lebih kuat. Kita las, sesudah kita las dan alat ini sudah bisa digunakan. Nah intinya seperti itu. Jadi kita las dulu aja deh ini ya, supaya nanti kita gampang untuk menjelaskannya. Intinya kita las dulu ya di bagian sini, kita percepat, nggak kita lihatkan proses pengelasannya ya, supaya lebih cepat juga teman-teman memahaminya. Kalau untuk las kan nggak perlu dijelaskan ya. Nah jadi kita las dulu deh ya di bagian kanan kirinya. Oke, kita skip dulu ya teman-teman ya, kita percepat. Nah teman, kira-kira seperti ini proses pengelasannya ya, dan ini sudah kita las dan ini sudah bisa jadi alat teman-teman. Begitu simpelnya ya alat ini ya. Jadi hanya seperti ini aja. Nah rantai ini nanti kita masukkan di bagian tabung shocknya ataupun pipanya. Nanti akan kita jelaskan cara kerjanya itu gimana sih gitu ya teman-teman ya. Jadi rantai itu kita masukin ke sini ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah ini sudah bisa jadi alat ataupun kunci ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jelaskan dulu cara penggunaannya seperti apa ya. Jadi kalau terbalik pun ini nggak akan berfungsi, nggak akan fungsional ya teman-teman. Sekarang kita jelaskan dulu cara menggunakannya. Jadi teman-teman patokannya itu dari sini ya guys ya. Jadi bukan dari bagian elasannya, melainkan di bagian rantai yang masuk ke bagian tabungnya teman-teman. Nah ini patokan kuncinya teman-teman ya. Jadi proses pengendoran ataupun pengencangan itu akan mempengaruhi proses ini ya, terbalik atau enggaknya teman-teman ya. Jadi kita contohkan seperti ini. Nah misalnya kan ini rantai yang keluar masuknya tuh ya, bisa kita tarik. Nah jadi cara kita menguncinya itu kita tekukan ke arah yang rantai ini masuk ke tabung teman-teman, bukan ke arah yang kita las. Nah kalau kita ke arahkan yang ke tabung, yang masuk kan nih ini ngancing teman-teman. Nah sebaliknya kalau kita arahkan di lasan, nah dia akan merosot, malah ini akan turun.
lepas lah intinya ya, nggak akan ngancing, nggak akan mengikat. Nah jadi tergantung ketika kita mau proses pembongkaran ataupun pemasangan teman. Tuh ya ini kan ngancing, jadi kalau ini kita putar ke kanan otomatis ini yang akan nantinya kunci ini akan kita kendorin, jadi ini ke arah kiri ya. Nah kan nahan ya, ataupun gini deh lebih jelasnya. Nah ini kunci ini harus ke arah kiri, mau kita buka berarti ini nahannya ke kanan kan. Nah kecuali kalau kita kencengin sama-sama ke kanan dan itu nggak akan ada reaksi, malah begini dia. Nah lepas ataupun kendor ya, dia nggak ngikat, nggak ngancing, nggak ada tahanan jadinya teman-teman. Nah ini sekarang kita contohkan deh, mudah-mudahan teman-teman paham ya sampai di sini ya. Nah sekarang ini coba mau kita lepas ya teman ya, ataupun kita kendorkan murnya ini. Kalau kita kendorin kan berarti ke arah kiri ya teman-teman, berarti otomatis kita nahannya ini, nahan mangkok ini harus kita putar ke kanan. Berarti arahnya betul ya seperti ini ya, di bagian yang masuknya di bagian bawah yang akan kita tekuk seperti ini nantinya. Nah sekarang kita coba kendorin teman-teman, ke arah kiri berarti ke arah atas ya. Oke udah siap ya. Nah ini sangat keras teman-teman, ini bisa kita injak ya di bagian ininya. Nah bisa kita injak pakai kaki, lalu kita kendorin di bagian sini teman-teman. Nah bisa lepas ya. Tapi kalau ini kita balikan lagi, mau kita kencengin, nah ini kita harus rubah lagi teman-teman tahanannya, alurnya harus kita rubah. Jadi yang ngelasan ini di bagian bawah dan yang masuk ini nanti di bagian atas. Nah, sekarang kita contohin, kalau kita langsungin ini nggak akan ngepek tahanannya, malah akan muter. Tuh muter dia ya, nggak bisa ya. Jadi ini harus kita balik dulu, harus kita balik seperti ini agar prosesnya arah ngikatnya tuh jadi terbalik teman-teman. Nah ini kan arah ngikatnya jadi ke kiri ya. Nah ini ke kiri ini, sedangkan ini mau kita kencangkan berarti kan arahnya ke kanan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, mau tuh dia. Udah bisa teman-teman. Oke jadi hanya sesimpel itu aja ya, alat ataupun toolkit yang kita buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk enak dilihat, enak dipandang, memang lebih bagus ini dikasih baut panjang ya di bagian dalam sini teman-teman. Cuman agak, kalau menurut saya agak ribet ya teman-teman ya, karena kalau pakai baut agak lama ya teman-teman ya, ataupun agak ribet dalam nanti kita meraktekin ya, ataupun pengaplikasiannya di sini. Mau kita lilitin, kita baut-baut dulu, kita ikat dulu, agak lama prosesnya teman-teman ya. Tapi kalau ini kan lebih cepat, lebih simple, kita bisa kerja cepat juga teman-teman dalam menahannya teman-teman ya. Oke mudah-mudahan teman-teman paham ya tentang pembuatan toolkit ini ya. Mungkin sudah nggak asing lagi buat teman-teman sebagian, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang baru tahu ataupun baru paham sistem kerja di penguncian sistem rantai ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mempraktekannya ataupun membuatnya, pasti bisa lah ya. Ya wong hanya dilas seperti ini aja ya, pasti bisa lah teman-teman. Nah ya udah dilas gini aja ke pipa asok dan sudah jadi toolkit ya, toolkit modern lah ini kalau bisa dibilang ya teman-teman ya, nggak tradisional lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja guys ya. Jadi intinya apa yang bermanfaat akan kita upload, akan kita bagikan ke teman-teman semua ya, yang setidaknya salah satunya mungkin bermanfaat bagi sebagian teman-teman semua. Oke mungkin seperti itu aja, cukup sampai di sini. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini pertama kali, tonton video-video Altan Motor yang lain ya teman-teman ya. Jadi di situ ada berbagai macam video, jadi silakan kulik sendiri di bagian playlist ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimak video-video lainnya. Dan seperti biasa, jikalau bermanfaat buat teman-teman semua, ditunggu subscribe-nya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya. Jadi setelah klik loncengnya teman-teman, nanti ada tulisan semua dan teman-teman klik. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya ya teman-teman ya. Dan oke, cukup sampai di sini. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Altan Motor di video selanjutnya. Wassalam.